Setelah kita mendengar dari beberapa pembicaraan tadi, sebenarnya itu semuanya hal yang sangat rasional dan objektif. Cuman pada saya hari ini ingin juga mengutarakan tentang hal bagaimana peran daya di dalam membangun negeri ini. Pertama, kalau kita berbicara pembangunan apa sebenarnya yang kita inginkan, baru kita bertanya di mana peran daya untuk itu. Karena kita tidak pernah berhenti membangun negeri ini, selalu membangun. Kalau kita pun tidak hadir, pasti ada yang membangun. Malah semuanya berdesak-desak ingin membangun negeri ini. Tidak kosong, semuanya mau bicara membangun. Persoalannya adalah, apakah pembangunan negeri ini yang kita komit bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa cocok pembangunannya untuk umat Islam dan juga layak dihuni oleh yang non-muslim. Bagaimana pembangunan itu? Artinya umat Islam merasa hidup di negeri yang cocok untuk dirinya dan juga cocok bagi yang lain. Ini sebenarnya hal yang paling pertama yang menjadi orientasi kita, pembangunan yang seperti itu. Tetapi kita mungkin sama-sama akui, kita terjebak dalam sebuah situasi. Manusia-manusia yang ada di Indonesia ini, dari segala elemennya, mereka eksklusif dengan dirinya masing-masing. Berbeda profesi, berbeda status, berbeda latar belakang, yang perbedaan-perbedaan itu menjadi perbedaan yang saling menghancurkan, sekurang-kurangnya saling melemahkan. Di saat semuanya lemah, jadilah sebuah bangsa yang lemah. Siapa yang melemahkan? Oleh mereka sendiri yang eksklusif dengan dirinya masing-masing. Ini yang terjadi. Akhirnya terjadilah resiko-resiko yang kita tidak harapkan di dalam negeri ini. Kenapa ini terjadi? Setiap kerusakan di bumi atau di darat, Allah sudah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan baik di laut dan di daratan tidak lepas kaitannya dengan tangan-tangan dan ulah manusia. Allah menciptakan bumi ini, menyerahkan kepada manusia. Manusia yang benar akan membuat bumi ini benar, manusia yang baik akan membuat bumi ini baik. Kalau rusak, ini ayat pertama, akibat manusianya yang rusak. Itu Allah sudah menjadi sunnatullah begitu untuk sistem kehidupan di bumi. Maka oleh karena itu, khususnya untuk Aceh, saya ingin bicara untuk Aceh lah. Karena Aceh punya kekhususan dan sangat layak kita berbicara tentang daya. Karena Aceh juga dengan lex spesialisnya. Pertama, kita tahu, mungkin Pak Fakhri lebih tahu tentang latar belakang daya di Aceh di masa Kesultanan. Kita tidak pernah tahu bahwa ada sekolah namanya sekolah umum, dulu tidak ada. Yang ada dalam sejarahnya mungkin daya, rangkang, madrasah, yang semuanya konsep pendidikannya adalah konsep pendidikan Islam. Bagaimana bentuk konsep pendidikan Islam di masa lalu? Tidak ada dikotomi di antara semua dunia pendidikan sebenarnya, asal keilmuan. Ini dulu. Yang ada dalam Islam diterjemahkan oleh generasi awal, ilmu untuk umat Islam itu ada dua, fardu in, fardu kifayah. Fardu in ini kewajiban general. Tidak boleh umat Islam tidak dijangkau dan tidak menjangkau ilmu fardu in ini.
belum sah Islamnya, belum sah hidupnya kalau tidak terselesaikan standar ilmu fardu'in yang general. Pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga yang berkaitan dengan ibadah. Ini semuanya begitu. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu banyak bidangnya yang berkaitan dengan agama dan ibadah itu sendiri, berkaitan tauhid, akhlak, juga ibadah, juga berkaitan dengan aspek kehidupan, yaitu kemaslahatan umat. Apapun untuk kemaslahatan umat itu fardu kifayah, artinya sebuah ukuran pendidikan yang mengcover semua persoalan yang menjadi kemaslahatan umat, apapun dia. Ini sebenarnya kita tahu semua, ini begini konsep Islam. Dan tidak boleh setiap pribadi muslim masuk ke dunia fardu kifayah sebelum selesai tahapan fardu'in, baik dengan karakter akhlaknya, akidahnya. Kalau dia melangkahi, itu tidak diakui. Artinya melangkahi tertib dan tahapan itu tidak diakui pendidikannya. Bukan salah fardu kifayahnya, tapi salah tahapannya. Belum selesai tauhidnya, tidak diakui secerdas apapun, seprofesional apapun dia di dalam fardu kifayah. Mereka tidak diakui. Semacam kita tidak akui sebuah salat tanpa didahului oleh wudu. Sebanyak apapun salat, sebaik apapun, sesempurna apapun dia melakukan salat, kalau tanpa wudu tidak diakui. Begitulah sistem pendidikan di dalam Islam. Setelah perkembangan setelah itu, pasca kemerdekaan kita diperkenalkan, malah mungkin di masa penjajahan mulai diperkenalkan dengan school oleh penjajah. Setelah itu kita punya pendidikan umum. Kita tidak tahu siapa yang memulainya. Terjadi dikotomi ini. Maka pada hari ini saya tidak senang kalau harus mengangkat daya menjatuhkan yang lain. Itu saudara kita juga, itu ilmu dalam Islam juga. Tapi mari kita luruskan semuanya. Di mana kelemahan daya kita perbaiki, di mana kelemahan umum juga kita perbaiki. Akhirnya yang kuat adalah bangsa kita semuanya. Ini yang menjadi persoalan yang paling inti. Kita cocok mengatakan, kita mengandalkan karakter di dunia daya. Apa dengan karakter cukup untuk membangun negeri ini tanpa skill? Tidak mungkin. Skill pun tidak ada artinya kalau berada skill itu pada pribadi yang tidak punya karakter. Mungkin kita sering mendengar manusia tidak punya karakter itu masih seperti binatang, kan? Manusia yang cerdas tidak punya karakter itu lebih jahat dari binatang. Maka binatang sejahat apapun dia tidak berbahaya karena tidak cerdas. Mencerdaskan orang yang tidak punya karakter itu akan menghancurkan masa depan negeri ini. Contoh yang paling gampang sekarang, salah satu karakter adalah komit dengan halal haram yang telah menjadi aturan Allah. Tidak ada aktivitas perilaku manusia di luar halal dan haram. Tetapi seorang yang cerdas, yang tidak pernah ditanam di dalam alam bawah sadarnya tentang halal haram, punya rasa halal haram,
maka terjadilah manipulasi, korupsi dan sebagainya. Saya sering duduk-duduk Pak Fakri, teman-teman saya semuanya teman, duduk-duduk. Sekarang ini ada sekda baru, ini agak disiplin ya, yang ngomel, disiplin pulang terlambat. Tetapi terlambat pulang duduk-duduk di kedai kopi. Kenapa kamu duduk di kedai kopi? Saya kerja tidak kerja, saya sudah segitu dapat. Untuk apa kerja? Enggak kerja aja bisa dapat. Untuk apa kerja? Bodohlah kerja. Enggak kerja bisa dapat. Ini harus kerja capek-capek. Yang penting saya udah dapat tunjangan tambah sempurna kan. Kita bisa melihat kenapa tidak ada halal haram di sana. Pertama, dia tidak punya ilmu Islam. Transaksi jadi PNS itu masuk dalam transaksi apa? Ijarah kah? Jual beli kah? Apa itu? Kalau ijarah ada syaratnya, sesuai antara kerja dan upah. Kurang kerja harus kurang gajinya. Kurang kerja tidak kurang gaji, itu menjadi haram yang dia akan bawa pulang untuk anak istrinya. Tidak pernah bekerja, saya tidak duduk di kedai kopi. Saya ingin gaji yang saya ambil itu halal dan saya suap, saya suap untuk istri dan anak-anak saya. Kenapa? Mereka tidak pernah dididik di situ. Hanya berbicara skill, profesi, skill, profesi. Maka oleh karena itu, sekarang setelah kemerdekaan, daya itu bukan pendidikan yang diakui menjadi formal. Hanya sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh manusia-manusia yang ikhlas dan dibantu oleh umat-umat yang ikhlas. Sesuai kemampuan masing-masing yang saling berbeda. Karena keikhlasan. Maka standar yang memimpin daya itu beda-beda. Tapi keikhlasannya boleh sama. Kemampuannya beda-beda. Maka untuk standar kurikulum itu sulit. Ada pakai pelung lantu pun. Karena lampu di kegelapan sulit. Mau kencang lari, tapi cahayanya tidak cukup. Maka oleh karena itu, ini untuk daya sekarang. Ini bagaimana? Pertama, dari internal daya itu sendiri. Saya berpikir daya sekarang itu harus melakukan transformasi. Karena dunia daya itu dunia keulamaan yang punya latar belakang dari generasi ke generasi. Setiap generasi itu ada melakukan transformasi. Mereka yang sukses melakukan transformasi, maka mereka menjadi generasi yang sukses. Generasi sahabat sudah melakukan transformasi dari Al-Quran di kulit korma menjadi mushaf. Saat setelah itu ada generasi-generasi yang diistilahkan ada selalu mujaddid Islam untuk mengabdikan kembali Islam sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perintah alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Persiapkan mereka untuk zaman mereka yang berbeda dengan zamanmu. Mereka diciptakan untuk zaman mereka, tidak diciptakan untuk zamanmu. Maka siapapun yang anti perubahan, kita pasti melihat dia sendiri sudah melakukan perubahan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Apa itu transformasi? Pertama, melakukan hal
perkara-perkara yang sedemikian rupa supaya keilmuan Islam itu tersampaikan ke semua lini. Itu satu. Yang kedua, siapapun yang berkuasa yang mengurus negeri ini harus sadar bahwa yang diurus adalah mayoritas umat Islam. Di saat mereka ingin mempertahankan Islam sebagai kehidupannya, butuh bantuan negara. Khusus kalau dalam bidang pendidikan, kita tahu fardu kifayah sudah diambil peran oleh dunia pendidikan umum sekarang. Di Dayak ada juga fardu kifayah. Tauhid itu kalau fardu innya terbatas, tapi dia dikembangkan pembahasannya lebih meningkat, sudah menjadi fardu kifayah. Fiqh untuk fardu in itu terbatas, tidak banyak habis waktu. Tetapi di situ ada fardu kifayahnya dalam semua aspek fiqh, baik aspek ibadah, aspek kehidupan keluarga, munakahat, muamalah, kehidupan yang lain, aspek kehidupan dan aspek publik yang berkaitan dengan aturan publik jinayah. Juga dia ada fardu kifayahnya. Juga yang berkaitan dengan akhlak, ada perkembangan ilmu tasawufnya, itu banyak sudah fardu kifayah semuanya. Juga ilmu-ilmu disiplin bahasa, ilmu macam-macam yang lain, itu semuanya fardu kifayah. Mereka diarahkan menjadi ahli di bidang itu. Untuk fardu kifayah dalam aspek yang lain, itu ambil peran oleh dunia pendidikan yang lain. Yang menjadi keliru, tahapan yang mengikuti fardu kifayah yang lain tidak cocok untuk umat Islam. Mereka belum selesai fardu in. Maka saya pernah mendengar Pak Farid ngomong, sudah berapa persen yang tidak mampu baca Al-Quran. Bukan tidak mampu yang lain-lain, yang di atas itu baca Al-Quran. Saya dengar dari Pak Farid sendiri, ya kan? Mungkin Anda terimanya nyayangnya. Malah yang masuk pesantren sekarang sudah banyak tidak mampu baca Al-Quran. Harus dibenahi lagi. Itu faktor karena rumah tangga tidak menjadi pendidikan, ibunya tidak menjadi guru lagi bagi anaknya, ayahnya tidak menjadi guru lagi bagi anaknya. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Maka sering saya ngomong, kita mengajarkan manusia ini untuk apa sih? Manusia cerdas banyak, pendidikan banyak, negeri kok compang-camping seperti ini. Apa rahasia kegagalannya? Rahasia gagal. Sebenarnya kalau bahasa ringkasnya, kalau bahasa Aceh, nyoka kena penyakit mereka. Kalau bahasanya kualat, sudah kualat. Ada orang kualat karena dia sama orang tuanya, maka kemana dia berusaha gagal terus. Orang lain beruntung, dia gagal. Tahu-tahu dia ada kedurhakaan sama orang tuanya. Kita juga gini, durhaka sama Islam dan pejuang-pejuang Islam. Mereka keluarkan nyawa, tumpahkan darah dan ucapan Allahu Akbar supaya yang hidup generasi setelahnya adalah manusia-manusia yang baik. Kemudian manusia yang baik itu bagaimana dicerdaskan. Maka oleh karena itu, mari sekarang daya kita memperkuat dirinya dan bermanfaat kepada yang lain.
bukan memperkuat dirinya untuk menzalimi yang lain. Hadir memperbaiki dirinya dan memperbaiki yang lain. Maka dari dulu saya pernah karang sebuah buku, tapi buku yang terinspirasi dari itu menjadi persoalan bangsa, yaitu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat. Itulah tugas pesantren ke depan. Bagaimana kita melakukan transformasi diri itu supaya eksis, mereka diakui. Saya tidak senang di saat kita berbicara pesantren ada orang kebakaran jenggot. Kenapa tidak menjaga ini? Udah pesantren ini, kenapa pesantren, kenapa enggak kita? Apa pesantren itu bukan kita? Semua kita. Cuma mari kita perbaiki, tidak ada persaingan. Keluar dari pola-pola eksklusif yang saling menghancurkan. Ayo kita berbeda, saling memperkuat, bukan perbedaan yang saling menghancurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.